Waktu saya merenungkan ini, kenapa Allah itu sampai segitu repotnya memikirkan manusia sampai dia tuh harus ingin menyertai manusia. Saudara kepikir nggak? Kenapa sampai segitu repotnya dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu sampai memikirkan manusia sampai dia harus menyertai manusia. Allah yang menciptakan langit dan bumi menyatakan dirinya, aku tuh menyertai kamu. Dan itu dinyatakan dalam satu pribadi yang bernama Yesus. Saudara tahu kenapa? Karena saudara dan saya sangatlah berharga di mata Tuhan. Karena saudara dan saya sangatlah penting buat Tuhan. So good bisa melihat siap saudara untuk merayakan Natal bersama-sama dengan kita semua di tempat ini. Dan terutama yang saudara yang baru pertama kali hadir beribadah, welcome buat siap saudara. Dan tema Natal kita di tahun ini adalah Immanuel. Tadi kita ada nyanyikan bersama-sama tentang Immanuel. Dan sebelum kita masuk dalam apa yang saya mau bagikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur karena Kau hadir tengah-tengah kami dan kami boleh berada dalam musim dan season dan waktu di mana Tuhan boleh izinkan kami pada hadir pada malam hari ini. Kami berdoa malam hari ini bukanlah sekedar perayaan biasa yang kami hadiri, tapi ada sesuatu yang boleh kami terima yang mengubahkan cara berpikir kami dan membuat kehidupan kami menjadi lebih baik sebagai anak-anak-Mu. Urapi kami semua. Ajar kami untuk bisa mengerti bahwa Natal is about you Jesus. Natal hanya bicara tentang Engkau Yesus dan bicara bagi setiap kami. Dan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Seraya kami mendengarkan, menanggapi, meresponi setiap kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana dan mudah diterima, dimengerti oleh setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama saya katakan amin, amin. Mari kita buka di Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang 25. Saya mau mengajak setiap saudara untuk baca ini. Dan saya baca ayat yang genap, saudara boleh baca ayat yang ganjil, dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Ini adalah perikop di mana tentang kelahiran Yesus yang ditulis oleh
Matius yang adalah murid Yesus sendiri. Dikatakan demikian di ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 2-3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 2-3. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Peristiwa kelahiran Yesus ini kita tahu bahwa sudah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun di masa lampau sebelumnya. Dan salah satu yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus adalah Nabi Yesaya, yang dia bernubuat tepat seperti yang ditulis di Matius 1 ayat 23 tadi. Yesaya menuliskan di Yesaya 7 ayat 14, dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Keinginan Allah untuk menyatakan bahwa dirinya itu menyertai setiap saudara dan saya itu dilakukan dengan sangat serius. Bahkan sampai puncaknya yaitu pada saat kelahiran Yesus. Jadi sebegitu seriusnya Tuhan ingin menyatakan dirinya, menyatakan kepada setiap kita bahwa dia tuh menyertai kita semua. Nah, sehingga barang siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki Allah yang menyertai dirinya. Tahukah saudara bahwa Maria itu adalah orang pertama yang mempunyai Yesus di dalam dirinya, literally. Kenapa? Karena dia mengandung Yesus. Jadi sebelum semua orang percaya mempunyai Yesus di dalam kehidupannya, Maria menjadi orang pertama yang mempunyai Yesus di dalam dirinya. Dia adalah orang pertama yang mengandung Sang Immanuel itu. Dia adalah orang pertama yang mempunyai Allah yang menyertai manusia itu ada di dalam dirinya. Maria mengandung Yesus itu bukanlah dengan sebuah hal yang normal. Dia mengandung Yesus dengan sebuah resiko yang sangat besar. Dia seorang perawan, dia sudah bertunangan. Tercatat dia masih sangat muda, bahkan dikatakan dia berusia 14 tahun pada saat malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran Yesus, tentang dia akan mengandung Yesus, Sang Immanuel itu. Lalu beberapa saat kemudian dia hamil dan dia mengandung seorang bayi yang kita tahu dia belum menikah. Hukuman Yahudi pada waktu itu adalah bahwa barang siapa yang berzina, dia sepatutnya dihukum mati dengan dirajam oleh batu. Jadi Maria mengandung Yesus dengan sebuah resiko yang sangat besar. Makanya dia jadi orang pertama yang mengandung Allah yang menyertai dia, yang memimpin dia, sehingga dia bisa melalui proses itu dan melahirkan Yesus dan menjadi seorang ibu Yesus. Bahkan kita tahu bagaimana pengalaman Allah menyertai dia itu dilanjutkan ketika Herodes itu hendak membunuh semua bayi di Bethlehem di bawah usia 2 tahun karena Herodes nggak mau ada raja lain yang boleh ada selain dirinya. Maka kita tahu kisahnya bagaimana Yusuf dan Maria dan Yesus itu pada akhirnya dia harus pergi ke Mesir.
Allah menyertai dia. Jadi pengalaman Allah menyertai dia itu sudah dialaminya sejak dia mengandung Yesus. Nah, yang saya mau bagikan adalah apa sih yang kita bisa pelajari dari Sang Immanuel itu? Ada fakta penting buat kita semua yang kita bisa pelajari di Natal ini. Saudara siap? Tadi saya mau ingatkan saudara keluarkan catatan saudara. Kita di dalam gereja ini kita punya budaya untuk mengeluarkan catatan pada saat saudara mendengarkan khotbah. Yang pertama adalah fakta yang penting adalah kita sangat berharga. Waktu saya merenungkan ini, kenapa Allah itu sampai segitu repotnya memikirkan manusia sampai dia tuh harus ingin menyertai manusia. Saudara kepikir nggak? Kenapa sampai segitu repotnya dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu sampai memikirkan manusia sampai dia harus menyertai manusia. Allah yang menciptakan langit dan bumi menyatakan dirinya, aku tuh menyertai kamu. Dan itu dinyatakan dalam satu pribadi yang bernama Yesus. Saudara tahu kenapa? Karena saudara dan saya sangatlah berharga di mata Tuhan. Karena saudara dan saya sangatlah penting buat Tuhan. Sejatinya bahwa keberhargaan diri kita itu tidak ditentukan dari seberapa kayanya kita. Tidak ditentukan dari seberapa besarnya rumah yang kita punya. Tidak ditentukan dari seberapa bagusnya mobil yang kita punya. Tidak ditentukan dari seberapa banyak uang yang ada di rekening kita. Tidak ditentukan dari seberapa bagusnya jam tangan kita. Seberapa bagusnya pakaian kita. Tidak ditentukan dari seberapa banyaknya gelar yang kita punyai. Tidak ditentukan dari seberapa tingginya jabatan yang kita punya. Tidak diukur dari seberapa banyaknya kenalan yang kita punya, orang-orang hebat yang kita kenal. Tidak ditentukan dari seberapa populernya hidup kita, seberapa banyak follower yang kita punya di sosial media kita. Tidak ditentukan dari seberapa banyak yang like postingan kita atau siapa yang nge-like. Keberhargaan di hidup kita itu tidak ditentukan oleh semua itu. Katakan amin. Banyak orang yang tersesat pikirannya karena dipikirnya hal-hal yang demikian itu begitu penting sehingga membuat dirinya merasa dirinya berharga dan bernilai karena mereka memiliki semua itu. Jauh sebelum kita punya semua itu, saudara saya harus tahu di dalam Natal ini bahwa kita ini sudah terlebih dahulu berharga dan begitu penting dibuat Tuhan. Hanya saja memang dunia menyilaukan orang dan musuh mulai menyesatkan pemikiran-pemikiran orang-orang percaya. Padahal kita tahu bahwa saudara saya begitu berharga dan begitu penting buat Tuhan. You get the point? Saya berdoa supaya kita dibukakan sesuatu pada sore hari ini supaya kita bisa melihat bahwa aku ini penting banget buat Tuhan loh. Sampai dia yang mencipta langit bumi sampai sebegitu repotnya sampai bilang, gue temenin hidup lu loh. Aku sertai hidupmu loh. Saudara punya pengalaman gak? Saudara sedang bertamu ke rumah seseorang. Atau saudara bertamu ke kantor seseorang yang penting. Dan waktu pulang setelah perjumpaan itu saudara diantar sama orang itu sampai ke depan pintunya, pintu keluar bahkan sampai ke mobil saudara. Dia adalah seseorang yang sangat penting. Dan saudara diantar. Apa respon kita ketika kita diantar oleh orang yang penting itu? Dia bilang, Pak, maaf. Bapak gak perlu repot-repot deh. Bapak cukup sini aja Pak, saya bisa keluar sendiri kok. Enggak. Aku temani kamu yuk. Dia antar kita sampai kita ke depan pintu keluar. Bahkan sampai kalau kita naik mobil, dianterin sampai di depan mobil. Terima kasih Pak, terima kasih. Itu baru seorang manusia yang mengantar. Urusannya cuma nganter lagi, cuma paling urusan gak sampai 5 menit. Tapi Immanuel adalah Allah yang menyertai setiap saudara dan saya. Bukan cuma nganterin, tapi dia menyertai hidup saudara dan saya. Bisa katakan amin? Jadi kita mau ngajak setiap saudara, saya mau ngajak setiap saudara untuk belajar apakah saudara bisa melihat diri saudara sebegitu pentingnya
hidup saudara, segitu berharganya hidup saudara di mata Tuhan. Sama seperti dia melihat hidup saudara dan saya. Zaman sekarang banyak orang, apalagi hari-hari sekarang, banyak orang yang ketika mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami tekanan hidup, dengan mudahnya mengatakan, gue mau mati aja deh. Gue mau bunuh diri aja. Ini kata-kata yang gak asing ya. Padahal kalau kita tahu bahwa Yesus sudah menebus hidupnya dengan begitu mahalnya, itu dengan kematiannya sendiri. Saya berdoa buat setiap saudara. Kalau saudara punya kepikiran tentang suicide, bagaimana saudara ingin menghabisi hidup saudara sendiri, saudara harus tahu bahwa saudara itu sangat berharga buat Tuhan. Memilih dengan pilihan yang instan di dalam dunia yang instan, daripada menghadapi apa yang saudara sedang hadapi dengan penyertaan Tuhan. Yohanes 10:10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Musuh telah banyak menipu pemikiran banyak anak Tuhan. Padahal Tuhan ingin kita semua mempunyai hidup atau menikmati hidup sepenuhnya, hidup dalam kelimpahan. Tetapi musuh berusaha mencuri itu, sehingga membuat kita tertipu bahwa hidup kita gak ada gunanya, hidup kita gak ada artinya, hidup kita murahan, hidup kita udah gak punya masa depan. Padahal kita sangat berharga di mata dia. Seringkali musuh menggunakan rasa takut, hal-hal duniawi, pemikiran-pemikiran salah untuk menjauhkan saudara dan saya dari identitas kita di dalam Yesus. Sehingga kita gak pernah menyadari apa yang kita lewatkan selama ini. Malam hari ini saya mau ngajak setiap saudara untuk ngecek kembali rasa keberhargaan saya hari ini tuh bergantung sama siapa. Coba cek kembali ke diri kita masing-masing. Rasa keberhargaan saya ini tergantung oleh siapa? Tergantung dari apa yang saya punya, atau bergantung dari Yesus yang kita punya? Apakah saya merasa diri saya penting atau entitled terhadap sesuatu karena saya punya kekayaan, saya punya gelar, saya punya posisi, saya punya prestasi, saya punya jabatan, saya punya koneksi yang luar biasa dalam hidup saya, atau kita berharga karena kita memiliki Yesus? Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang punya entitlement mentality. Saya masuk sedikit di sini. Apa sih maksudnya entitlement mentality? Yaitu rasa berhak. Rasa perlu diistimewakan. Rasa perlu diperlakukan secara khusus atau spesial oleh orang lain. Menganggap bahwa orang lain itu harus berhutang budi sama dirinya. Menganggap dirinya itu lebih tinggi atau lebih penting daripada orang lain. Merasa bahwa karena berhak itu ada aturan-aturan yang bisa dilanggar karena hal itu tidak berlaku buat dirinya. Itu adalah orang-orang yang punya entitlement mentality. Tapi kalau kita menjadi orang yang melihat diri kita berharga dan penting karena Yesus, bukan karena apa yang kita punya, karena sesuatu yang kita punya, maka kehidupannya tadi, kehidupan kelimpahannya itu akan kita alami. Dan itu yang membuat setiap saudara saya menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Bisa katakan amin. Bukan jadi orang Kristen yang akhirnya punya mentality, gue berhak, gue diistimewakan dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena gue punya sesuatu. Kalau kita punya mental seperti itu, kalau sesuatu itu gak ada, apakah kau merasa berhak? Saya mau ngajak setiap kita bahwa
keberhargaan hidup saudara saya itu ada karena Yesus. Sang Immanuel itu. Bisa katakan amin. Yang kedua, Immanuel itu mempunyai arti bahwa kita tuh gak pernah sendirian. Immanuel means he is present. Dia tuh hadir dalam hidup saudara dan saya. God is always present in our life. Bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup saudara dan saya. Terlepas perasaan apapun dalam hidupmu yang merasakan bahwa pastor aku merasa sendirian, saya merasa lonely. Saya mau katakan saudara bahwa untuk percaya kepada firman Tuhan tidak perlu divalidasi oleh perasaan yang saudara punya. Saudara ngerti maksudnya? Untuk percaya kepada Tuhan itu tidak perlu divalidasi dan diafirmasi oleh perasaan yang saudara punya. Kalau dikatakan Allah beserta dengan kita, sekalipun mungkin kita dimasuk dalam musim di mana kayaknya gue gak merasa apa-apa nih. Bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak menyertai saudara. You get the point? Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan dia sendiri dikatakan akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dikatakan dia sendiri. Wow. Perhatikan sini. Dia adalah Allah segala Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Di bawah dia kalau secara hierarki itu banyak hierarkinya. Kalau dia adalah seorang presiden di suatu negara, hierarkinya banyak. Habis presiden punya menteri, menteri punya urutannya. Panjang banget kalau bicara tentang birokrasi. Tapi dikatakan dia sendiri. Wow, padahal dia bisa mengatakan bahwa Angel. Angel namanya. Malaikat angel ya. Dipanggil satu angel. Angel, tolong kamu ikutin dia dong. Kan dia bisa delegasikan tugas itu, betul gak sih? Kalau kita kerja lalu kita punya tim, kita kan bisa delegasikan tugas itu buat orang lain, betul ya? Kita panggil staff kita, tolong dong lu ikutin dia dong. Bisa aja kan begitu ya. Tapi dia enggak, dia pilih. Dia sendiri. Berjalan di depanmu. Menyertaimu dan dia tidak akan membiarkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Jadi janganlah takut dan janganlah patah hati. Coba mengatakan kirimu, janganlah takut. Nah, penyertaan Tuhan itu tidak tergantung dari kondisi yang kita punya. Entah kita lagi di dalam high and low in our life. Musim kita di gunung atau kita di lembah. Penyertaan Tuhan itu sempurna, selalu sempurna dalam hidup saudara dan saya. Bahkan saya mau katakan bahwa penyertaan Tuhan itu justru terasa lebih nyata pada saat kita berada di dalam kondisi lembah. Coba kalau orang lagi diberkati Tuhan, bisnisnya rame, orderan rame, karirnya bagus. Tutup tahun bukunya, biru, hijau. Omsetnya naik berlipat-lipat dari tahun lalu. Rekeningnya nambah, bonus besar. Dibanding dengan pada saat kita mengalami pengalaman lembah, di mana kita merasa sendirian di situ. Dan kita tetap percaya bahwa aku tidak pernah ditinggalkan sendirian. Pengalaman itu yang membuat iman saudara akan bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Pengalaman itu yang membuat saudara akan teguh dengan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Ibrani 10 ayat 23 di dalam bahasa Indonesia Masa Kini dikatakan, hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui sebab Allah bisa dipercayai dan ia akan menepati janjinya. Jadi harapan kita bisa temukan di dalam kebenaran dan dalam janji-janji firman Tuhan. Dan kita tahu dari ayat tadi bahwa Tuhan dapat diandalkan, dia pasti dan dia setia kepada firman-Nya.
Katakan amin. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita nggak pernah di dalam kondisi lembah selama-lamanya. Kalau saudara ini datang dalam posisi di mana saudara sedang mengalami pengalaman di dalam lembah kekelaman, saya mau kasih tahu saudara kabar baiknya, saudara nggak akan lama-lama di situ. Nggak ada musim dingin yang terus-terusan musim dingin. Musim dingin 3-4 bulan habis itu berganti jadi musim semi. You get the point. Nggak ada badai yang terus-terusan. Satu kali badai, awan hitam, gelap, hujan, petir, badai. Tapi kan tiba waktunya, badai itu kan berhenti. Badai itu kan selesai. Yang terpenting adalah pada saat kita di dalam badai, apa respon kita? Mazmur 23:4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara perhatikan kata berjalan. Saya sering kali bagikan ini. Kata berjalan itu penting sekali. Aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan kata berjalan. Daud menuliskan Mazmur ini, dia nggak ngomong aku berdiam dalam lembah kekelaman, dia nggak ngomong aku berkemah dalam lembah kekelaman, dia katakan aku berjalan. Jadi kalau saudara berada dalam musim kelam dalam hidupmu, berjalan. Dan kita sadar bahwa Allah itu beserta dengan kita. Karena itu kita nggak takut bahaya. Kalau saudara sedang pasang dalam lembah kekelaman dan saudara merasa takut, jangan-jangan saudara lupa bahwa ada Allah yang menyertai setiap saudara. Kalau saudara bimbang, jangan-jangan cek dirimu. Jangan saudara nggak sadar bahwa ada Immanuel yang menyertai saudara. Di dalam terjemahan TPT-nya dikatakan begini, di dalam terjemahan yang langsung saya bagikan. Tuhan, bahwa ketika jalanmu membuatku melewati lembah kegelapan, yang paling dalam, rasa takut tidak akan pernah menaklukkan aku. Di dalam TPT-nya. Karena engkau sudah melakukannya, engkau sudah menaklukkannya. Engkau tetap dekat denganku dan menuntunku melalui sepanjang hidupku. Dikatakan otoritasmu adalah kekuatanku dan kedamaianku. Kenyamanan kasihmu menghilangkan rasa takut. Bukankah firman Tuhan katakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Aku tidak akan pernah kesepian karena apa? Karena kau dekat. Kalau engkau merasa hidupmu lonely, cek kembali hidupmu. Jangan cara saudara lupa bahwa ada Immanuel menyertai saudara. Saudara gak pernah sendirian. Coba mengatakan dirimu, kamu gak pernah sendirian. Ada kalanya jalan hidup kita dibawa oleh Tuhan masuk dalam lembah. Bahkan lembah yang paling dalam. Tapi janji Tuhan, dia ada dekat dengan kita. Dia menuntun kita di sepanjang jalan itu. Bisa katakan amin. Mazmur 32:8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan tuh ingin mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Dikatakan mataku tertuju kepadamu. Wow. Apakah saudara sadar bahwa mata Tuhan itu tertuju sama saudara? Artinya fokus Tuhan itu ada pada saudara. Perhatian Tuhan itu ada pada saudara. Iblis berusaha akan menipu bahwa dosamu udah banyak, kesalahanmu udah banyak, lu gak layak, lu gak pantas. Maka Tuhan memalingkan mukanya sama kamu. Kata siapa? Firman Tuhan katakan mataku tertuju kepadamu. Mazmur 34 ayat 19 dan 20. Di dalam TPT-nya dikatakan, The Passion Translation yang dikatakan, bahkan ketika hal-hal buruk menimpa orang-orang baik dan orang saleh, Tuhan akan menyelamatkan mereka dan tidak membiarkan mereka dikalahkan oleh apa yang mereka hadapi. Tuhan akan menjadi pengawal engkau untuk melindungi engkau saat masalah sudah dekat. Tidak satu tulang pun akan patah, dikatakan TPT-nya. Not one bone will be
broken, firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena dia yang mengawal hidup saudara dan saya. Yesaya 43 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sekali lagi Tuhan ngomong janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Wow. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Can I have a good amen? Tuhan berkata bahwa ketika engkau mengarungi air, pada saat aku menyertaimu, engkau gak akan tenggelam oleh air. Pada saat engkau melewati api, api itu tidak akan pernah menghanguskanmu. Kenapa? Karena aku menyertaimu. Tidak ditulis kenapa Tuhan tidak meluputkan kita. Atau Tuhan meluputkan kita dari air, dari api. Kalau saudara tanya saya, Pastor, kenapa ya? Jangan saya tanya saya juga gak tahu jawabannya. Karena firman Tuhan tidak dikatakan, aku akan meluputkan kamu dari api, aku meluputkan kamu dari enggak. Dia berkata, pada saat kamu lewatin air, aku bersama denganmu. Maka jadi orang Kristen kita jangan punya pemikiran yang salah. Kalau sudah Tuhan izinkan kita lewati itu, berarti kita tahu ada penyertaan Tuhan membuat kita melewati itu. Kenapa gue harus melewati dapur perapian, orang bilang? Jangan tanya saya. Tapi kalaupun itu terjadi, ingat ini, bahwa ada Immanuel yang menyertai saudara. Dan api itu tidak akan pernah menghanguskan saudara. Immanuel memberikan kita kepastian akan kemenangan atas apapun yang datang dalam kehidupan kita. Immanuel itu memberikan jaminan buat saudara dan saya. Bahwa Tuhan telah menentukan buat setiap saudara kemenangan atas apapun yang kita lewati. Immanuel memberikan kita damai yang dunia tidak bisa berikan. Immanuel memberikan kita damai bahkan pada saat kita berada di dalam badai itu sendiri. Dengar baik ini. Peace is not found in the absence of the storm. Badai itu tidak ditemukan dengan kedamaian sejahtera itu tidak ditemukan dengan ketiadaannya badai. But peace is found in the presence of God. Tapi damai sejahtera itu ditemukan di dalam hadirat Tuhan. Damai itu bukan tunggu gak ada masalah baru gue damai, tenang. No. Kalaupun kita berada di tengah badai yang sedang mengamuk sekalipun, tapi kalau kita percaya bahwa Allah menyertai setiap saudara dan saya, kita bisa menemukan damai sejahtera itu di tengah badai. Kenapa? Karena damai sejahtera sejati itu ada di dalam Yesus yang menyertai saudara dan saya. Jadi fokus kita bukanlah kita mengejar ketiadaan badai itu, tapi fokus kita adalah kehadiran Tuhan di dalam badai yang saudara dan saya lewati. Yang kita kejar adalah kehadiran Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Saya gak tahu sepanjang tahun ini kita menghadapi apa. Saudara menghadapi apa? Musim apa? I don't know. Badai apa saudara lewati? Mungkin saudara akan masuk dalam tahun 2025. Saya gak tahu Tuhan izinkan apa. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan menutup tahun ini 2024 buat saudara. Bahwa jangan cari damai sejahtera dengan gak adanya badai. Tapi carilah damai sejahtera itu
Sekalipun ibadah itu sedang mengamuk dan itu saudara bisa tetap temukan damai itu. Karena Yesus menyertai saudara dan saya. Bisa katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, Immanuel mempunyai arti bahwa Allah itu ada di pihak kita. God is for us, not against us. Tuhan itu ada di pihak kita, bukan melawan kita. Tahukah saudara kalau Allah itu menyertai saudara dan saya, itu artinya dia tidak menolak atau dia melawan kita. No. Dia menerima saudara dan saya. Gak ada satu manusia pun yang suka ditolak hidupnya. Apalagi ditolak cinta. Gak ada. Gak ada satu orang pun yang suka ditolak. Immanuel memberikan arti buat setiap kita bahwa Yesus itu tidak menolak kita dan tidak melawan kita. Sebab sekalipun Allah tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Karena semua manusia itu berdosa. Tidak ada manusia yang gak punya kesalahan. Tapi toh dia tetap menyertai kok. You get the point? Jadi cara berpikir Tuhan tuh bukan nunggu saudara sempurna, tunggu saudara baik, saudara udah rajin ke gereja, rajin ibadah, sudah rajin pelayanan, baru saudara berpikir bahwa baru kalau pada saat itu baru Tuhan menyertai saya. No. Dalam keadaan apapun saudara, dia ada buat saudara dan saya. Roma 5:8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Jadi kalau mau datang sama Tuhan, datanglah apa adanya sama Dia. Pastor, saya belum siap. Tunggu saya lebih baik dulu. Tunggu saya jadi orang yang lebih baik dulu, baru saya mau kembali sama Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, gak akan ada waktunya saudara akan lebih baik. Karena gak ada satu manusia pun akan lebih baik kalau tanpa Tuhan ada dalam hidupannya. Sama seperti saudara sedang sakit lalu saudara berkata, tunggu aku sembuh dulu baru gue mau ke dokter. Lo piye carane? Masa tunggu saudara sembuh dulu baru mau ke dokter? Buat apa lagi ada dokter kalau kayak gitu? Tapi pada saat saudara tahu saudara punya kekurangan, saudara tahu saudara punya kelemahan, saudara tahu saudara punya kesalahan, tapi saudara tetap memuji saudara datang ke tahta kasih karunia Allah dan berkata, ini aku Tuhan. Dan Dia dengan tangan terbuka akan menerima saudara. Karena kenapa? Karena Dia tidak menolak saudara. Dia ada buat saudara dan saya. Pastor, saya baik-baik aja kok. Ini lebih parah lagi. Makanya Yesus pernah berkata bahwa orang yang merasa dirinya sehat, orang yang merasa dirinya benar, dia gak perlu tabib atau dokter. Hanya orang yang merasa dirinya sakit atau orang sakit yang memerlukan tabib atau dokter. Betul apa enggak? Kalau dia merasa bahwa dirinya gue baik-baik saja, gue oke, I'm fine, I'm good. Sehingga saudara merasa saudara gak perlu Tuhan. Ya saudara dikategorikan oleh Yesus adalah saudara adalah orang yang merasa dirinya sehat. Saudara pernah gak sih ketemu teman, saudara, keluarga yang jelas-jelas sakit begitu diajak suruh ke dokter? Enggak, gue oke aja tapi udah jelas-jelas sakit. Enggak, oke, gue oke. Auban, saudara tahu Auban gak? Ya kalau gak ada Google sendiri, oke? Mazmur 145 ayat ke-8. Auban itu orang bebal. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada orang Kristen. Bukan ya, ayatnya bukan gitu ya. Tuhan itu baik kepada mereka yang rajin pelayanan.
Nggak gitu ayatnya. Tuhan itu baik kepada semua. Dia tidak peduli saudara taat atau enggak. Dia tidak peduli saudara pendeta atau pendekar. Dia tidak peduli saudara seorang yang saleh atau seorang pendosa. Dia baik buat setiap orang. Keberadaan dirinya tidak bergantung dari siapa kita. Kalau dikatakan bahwa dia adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya, dia tidak bergantung dari keberadaan kita. Karena memang udah dasarnya pribadi dia seperti itu. Dia mengasihi setiap saudara yang hadir malam hari ini. Katakan amin. Roma 8:31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah di pihak kita itu artinya ada perlindungan, ada pembelaan, ada kemenangan. Nah, kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi itu beserta dengan kita, siapa yang bisa sanggup lawan kita? You get the point. Dan ini yang saya mau bawa setiap kita untuk menyadari malam hari ini. Kesimpulannya pada malam hari ini. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan pernah kehadiran badai membuat kita meragukan kehadiran Tuhan. Jangan pernah, sekali lagi, kehadiran badai dalam hidup saudara dan saya membuat kita meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena dia selalu hadir dimanapun saudara dan saya berada. Saya mau tutup dengan ini. So far so good? Sudah tahu ada satu kengerian dari anak-anak Tuhan. Sudah tahu kengerian. Ketika orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi dia merasa bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak membutuhkan Tuhan. Sepanjang hidup saya baik-baik aja kok. Mau ada Allah menyertai, mau ada enggak, I'm fine, I'm good. I'm blessed. Hidup saya diberkati kok. Usaha saya tetap maju kok. Hidup saya aman-aman saja kok. Buat saya ini sebuah kengerian dan sebuah kegilaan. Bergantung kepada kemampuan, bergantung kepada kehebatan, bergantung kepada kepintaran, pengalaman, kepada kekuatan, bergantung kepada hikmat manusia, bergantung kepada kekayaan dan kesuksesannya daripada bergantung kepada kebaikan Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan. Bergantung kepada kekuatan Tuhan, bergantung kepada kebenaran Tuhan, bergantung kepada janji-janji Tuhan dalam hidup saudara saya. Hidup tanpa Tuhan itu sama seperti saudara berkata bahwa Tuhan lagi ngomong sama saudara, Immanuel, aku menyertai. Nggak usah Tuhan, nggak usah. Kamu duduk aja santai, dia tatamu di sorga. I don't need you, I can do it myself. Buat saya, kengerian yang luar biasa manusia seperti itu. Di Natal ini, kalau saudara dengar pesan ini dan itu saudara, message buat saudara, datang kembali kepada dia yang dengan lemah lembut membuka tangannya dan menerima saudara apa adanya. Yang mengatakan malam hari ini saudara berharga, saudara bernilai. Dia tidak pernah menolak saudara, saudara gak pernah sendirian.
Dia ada di pihak saudara. Dia pembela saudara. Katakan amin.